وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat Allah Bapak Bu sehingga kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan lebih-lebih lagi yang dikatakan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini InsyaAllah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Kenapa Pak Bu? Karena Allah adalah Tuhan. Kalau Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Karena kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Kalau Allah menyuruh kita untuk bersedekah, Allah menyuruh kita untuk membantu tetangga kita, Allah menyuruh kita untuk berzakat, naik haji bagi orang yang mampu, lantas Allah tidak melaksanakan semua itu. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Akan tetapi kalau Allah menyuruh kita untuk bersalawat, maka Allah lah dan para malaikatnya yang paling pertama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dasarnya Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Jadi Allah lah dan para malaikatnya yang paling pertama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikanlah salam penghormatan dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, pernah meriwayatkan, pernah bersabda bahwa orang yang paling kikir di dunia itu, kata Nabi, adalah orang yang apabila namaku disebut, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lantas orang yang mendengarkan itu tidak membaca salawat. Inilah orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat sebagai suatu tanda syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya ketika nama Nabi disebutkan, ketika nama Nabi diagungkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mempererat hubungan tali silaturahmi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba, barang siapa ayyubsata lahu fi rizqihi, yang ingin dilapangkan rezekinya," kata Nabi, "wa yus'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka apa kata Nabi? Falyasil rahimah, maka hendaklah ia menghubungkan, menyambung hubungan tali silaturahmi." Rawahu Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu hadirin wal hadirat, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan segala bentuk perpecahan. Karena sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama. Jadi kita semua manusia yang ada di penjuru dunia ini, kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang membedakan kita ialah hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah, di sisi Allah, indallahi atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada beberapa penafsiran dari pakar ulama. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu di permukaan bumi ini cuma dua jenis, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling menyalahkan, akan tetapi untuk saling mengenal antar sesama manusia. Yang ketiga, tafsiran dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di permukaan bumi ini agar bagaimana kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, karena Allah berfirman, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak harta kekayaannya, Pak Ibu, bukan orang yang paling luas tanahnya, paling besar rumahnya, bukan itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepadaku, adalah orang yang paling bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berilmu akan diberi beberapa derajat. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan persatuan kita sesama manusia dan meniadakan segala bentuk perpecahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar bagaimana bagusnya salat Bapak Ibu, bagusnya puasa bagusnya zakat sedekah bahkan sudah datang umroh atau haji, akan tetapi hubungan tali silaturahmi kita sesama manusia masih terputus, maka kita masih diperhitungkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah di dalam agama kita dianjurkan untuk hablum minallah wa hablum minan nas, memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Kalau hubungan ini yang keduanya, hubungan kepada Allah hablum minallah, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan memperbaiki hubungan sesama manusia hablum minan nas, yakni senantiasa memperbaiki hubungan tali silaturahmi, maka insyaallah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk subuh yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.